Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat peta geologi regional. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah meregistrasi peta dasar atau lembar geologi regional yang masih berbentuk JPEG menggunakan Global Mapper, software Global Mapper. Ya, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu lembar geologinya yang telah di-download, yang telah tersebar di internet, sudah didapatkan lah. Nah, misalnya kita pakai peta geologi WGT Papua. Nah, kita drag aja dari Explorer ke Global Mapper. Nah, setelah di drag, nanti akan muncul pop up untuk apa yang akan kita lakukan dengan file JPEG ini. Nah, kita pilih manually rectify image untuk meregistrasi JPEG ini agar memiliki nilai koordinat. Kita pencet OK aja. Nah, setelah ini akan muncul bagian untuk kita melakukan proses registrasi. Jadi proses registrasi ini adalah proses untuk memberikan nilai koordinat ke peta yang belum memiliki nilai koordinat. Kan ini bentuknya masih JPEG nih, gambar hasil scanan, jadi nggak ada koordinatnya si gambar ini teh, si peta ini teh. Nah, kita masukin koordinat yang ada sesuai di petanya. Nah, kita pertama-tama kita pergi ke ujung-ujung dari peta tersebut, ya, misalnya pergi ke ujung kanan atas. Nah, ini untuk navigasinya langsung drag aja buat zoom in ya. Nah, sebisa mungkin kita menempatkan titik ikat atau titik registrasi kita tepat di ujung, tepat di kan ini ada nilai koordinat nih. Nah, nilai koordinat ini itu nilai yang mewakilkan titik ujung ini. Jadi kita harus sebisa mungkin pas di tengah gitu. Nah, setelah itu kita masukin koordinatnya sesuai yang ada di peta. Kan listingnya 136. Kita masukin 136 spasi 30. Nggak usah pakai derajat sama menit soalnya udah otomatis. Nah, buat northingnya kan ini lintang selatan ya, LS. Selatan tuh di bawah, berarti di bawah garis khatulistiwa, berarti kita pakai min 4 lintang selatan. Nah, setelah itu kita add to point list untuk memasukkan nilai koordinatnya atau meregistrasikan. Nah, setelah itu kan udah ada nih poin 1. Nah, untuk kita bisa meregistrasi seluruh peta ini minimal harus ada 4 poin registrasi. Nah, selanjutnya kita pergi ke sisi kanan bawah. Nah, di sini kita melakukan hal yang sama ya, kayak di kanan atas tadi. Kita pergi ke titik ujungnya sebisa mungkin, sedetail mungkin. Nah, terus kita masukin lagi, kan ini masih istingnya masih sama kan, karena masih dalam poros X yang sama. Jadi yang kita ubah hanya northingnya saja atau Y-nya saja. Nambah sederajat jadi 5 derajat, minus 5, add to point list lagi, dan lakukan hal yang sama ke 4 ujung lainnya di peta. Nah, setelah 4 poin ini terregistrasi, kemudian kita sebenarnya ini bebas ya, ini bisa dilakukan atau tidak, karena ini defaultnya sudah memiliki nilai koordinat berupa degree minute second atau WGS 84 kan, tapi kan kita pakainya diberi datanya berupa koordinat UTM. Jadi kita ubah saja koordinat sistemnya ke UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, ini sudah otomatis ya, dia udah ngedetect bahwa ini teh zona 53S atau min 53. Nah, ini kita oke saja. Yes. Udah gitu kita oke. Nah, kalau petanya sudah di posisi yang benar, sudah seperti ini, itu artinya registrasinya berhasil. Peta ini sudah memiliki nilai koordinat. Nanti kalau prosesnya ada yang salah atau nilainya ada yang salah ketik atau ada yang kebalik,
ini petanya posisinya bakal aneh, bakal ada yang kebalik atau bakal miring atau gimana. Nah, saat ini kita di Global Mapper hanya melakukan proses registrasi saja. Nah, setelahnya kita ekspor langsung mapnya untuk digit di ArcGIS. Caranya kita pergi ke file, ke export raster atau image format. Terus kita pilihnya geotiff ya, geotiff. Oke, ini nggak usah diubah-ubah. Oke aja. Nah, kita udah simpen kayak biasa. Nah, setelah itu kita langsung ke ArcGIS. Nah, ke ArcGIS ini yang harus kita lakukan pertama-tama adalah memasukkan peta yang tadi. Kita masukkan peta yang sudah terregistrasi tadi. Nah, kalau ada muncul pop up kayak gini, oke aja. Nah, ini kan nggak ada. Kita klik kanan, terus zoom to layer, biar langsung ke petanya. Nah, setelah itu kita mulai proses pendigitan. Disesuaikan sama frame yang didapat gitu. Kebetulan saya nggak dapat gambar ini, jadi saya akan mendigit di mana saja bebas. Nah, misalnya petanya segini nih kan, skalanya 25.000. Nah, misalnya segini. Jadi kita sebaiknya digit luasin aja gitu, jangan terpaku ke skala yang 25.000 ini. Nanti kalau kegeser-geser kan masih ada litologinya gitu, nggak langsung kosong. Nah, kita langsung aja memulai proses digitasi. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat SHP baru atau save file baru. Caranya ke katalog, terus ke folder yang kalian gunakan untuk menampung semua file-file project peta. Setelah itu kita klik kanan, terus ke new, ke save file. Nah, ininya kasih nama litologi aja atau bebas, apa gimana bebas. Nah, setelah itu fitur type-nya kita ubah ke polygon. Nah, ini koordinat sistemnya kan kita tadi gunakan UTM 53S. Nah, oke. Nah, setelah itu kan udah ada nih file baru. Pertama kita turunin dulu opacity-nya atau transparansinya. Kan tadi ke klik kanan, properties, ke display. Ininya kita buat 50% aja. Terus klik kanan lagi, edit fitur, start editing. Nah, kita udah masuk ke mode editing. Setelah itu kita ke create fitur di sini. Kalau nggak ada, ini nih di sini di editor create fitur, kita pencet litologi, langsung ke polygon. Nah, sudah gini kan langsung masuk mode edit ya, langsung masuk mode digitasi. Langsung kita digitasi aja kayak ngedigit di Corel. Nah, setelah kita mendigitasi satu litologi, saya sarankan untuk litologi selanjutnya kan ada bagian yang ada bagian yang bersentuhan dengan litologi yang sudah dibuat. Nah, pas kita buat lagi, kita kan ke create fitur lagi. Nah, gunain yang auto complete polygon. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita nggak perlu ngedigit yang bagian yang udah jadi ini. Jadi kita misalnya kita mau ngedigit key F nih. Caranya kita pencet di bagian dalam polygon, klik. Nah, setelah itu kita digit kayak biasa lapisan yang luar.
yang Kiev kita digit. Nah, soal itu kan kalau kita menggunakan fitur polygon normal kita harus mendigit lagi yang ini. Nah, kalau pakai autocomplete kita cuma perlu udah sampai sini terus kita masuk ke sini ke ujung mitologinya, terus masuk ke bagian dalam mitologi yang udah jadi sebelumnya. Kita klik 2 kali. Tuh langsung jadi, ini ngikutin polygon yang udah jadi. Nah, lakukan hal yang sama ke semua mitologi yang ada di frame kalian. Nah, setelah selesai mendigit, ini kan mitologinya beda-beda. Kita kasih nama, editornya stop dulu, terus save yes. Kita ke attribute table, sini, terus add field. Buat field mitologi, type-nya text, terus lengthnya bebas mau berapa. Nah, udah buat field, kita masuk ke mode editor lagi, ke mitologi, terus start editing. Nah, kita sekarang masukin tipe-tipe formasinya atau mitologinya. Nah, kita kan bisa mencet yang ini, yang sisi kiri ini yang biru. Nah, terus pas sudah selesai kita lihat ini mitologinya apa kan, Kiev. Kita masukin di sini Kiev. Dan seterusnya sampai beres. Nah, setelah beres di mitologi semua, ini tuh mitologi nanti berguna saat pemberian simbol atau warna. Nah, sekarang kita kasih warna, kita ke mitologi, properties, klik kanan, terus properties, terus ke simbologi. Simbologi kita show-nya, pilih kategoris, terus value-nya masuk ke mitologi, terus add all values. Nah, semua ini kan yang tadi kita masukin, mitologinya muncul semua. Nah, kita sesuaikan simbol-simbol ini sama lembar geologi tadi yang kita pakai. Nah, misalnya di sini misalnya KUE, mitologi KUE, kita lihat di lembar geologi, yaitu warnanya apa. Nah, beberapa asisten ada yang mengharuskan warnanya harus sama sampai kode hexnya. Nah, cara melihat kode warna tuh kita bisa menggunakan paint, terus masukin petanya ke paint, terus kita masuk ke legenda. Kita ke legenda, cari KUE. Ini kan KUE, kita pakai color picker, klik di sini. Nah, pas sudah kayak gini ke edit color. Nah, kita dapat nih nilai RGB-nya, kode RGB-nya. Terus kita masukin ke AKIS. Nah, KUE klik 2 kali. Autonya harus hitam ya, terus fill colornya kita ke fill color, klik more color, kita ganti ininya jadi RGB. Nah, kita masukin nilai yang sama yang di paint. Kan di sini R-nya 121, terus green-nya 191, terus blue-nya 32. Oke. Nah, lakukan hal yang sama ke semua mitologi. Ini Kiev. Nah, kalau kasusnya kayak Kiev kayak gini. Nah, ini kan Kiev bukan berbentuk warna solid ya simbolnya. Ini berbentuk ya simbol khusus. Nah,
kita bisa ke sini langsung. Nah terus ke style reference-nya masukin geologi 24K centang, oke. Nah setelah itu kita cari yang ini kan kayak titik-titik ya, kayak batu pasir ya, kita cari yang mirip aja. Sebenarnya di sini ada sandstone, bebas mau pakai yang sandstone, mau pakai yang ini bebas. Nah kan ini warna hitam. Untuk ganti caranya ke edit simbol. Nah terus yang ini foreground color, ini kan warna hijau ya, hijau tua gitu. Kita pilih aja warnanya, oke. Nah terus gitu ke semua litologi lakukan hal yang sama. Nah setelah ini kita oke saja, oke. Nah terus naikin lagi opacity-nya ke biasa properties, terus ke display, transparannya nolin lagi kayak semula. Nah ini kan udah jadi petanya litologinya. Kita munculin labelnya ke kanan, properties lagi, terus ke label, terus centang yang di kiri atas ini, terus label view-nya ganti ke litologi, ininya sesuaikan bebas, terus oke. Nah terus nanti muncul labelnya. Nah habis itu kita digit struktur untuk memudahkan mendigit struktur, terus biar strukturnya pas juga sama litologi yang udah didigit. Kita jangan hilangin litologinya, tapi si displaynya kita transparanin aja setengah. Nah setelah itu kita digit struktur. Untuk mendigit struktur kita sama buat save file baru kayak tadi, new save file. Terus fitur type-nya tapi ganti sama polyline, kan bentuknya garis ya bukan polygon. Nah ininya sama 53S. Nah setelah itu kan ini udah ada save file struktur, klik kanan, edit fitur, start editing, terus ke create fitur lagi. Ini pilih yang struktur buat diedit. Nah ini pilih line. Nah kita digit aja langsung. Ini kelurusan. Nah buat ngikutin bentuk litologi yang udah kita buat, kita ngedigitnya kan ini pakai tools train segment. Nah kita bisa pakai fitur trace buat ngikutin bentuk save file yang udah ada. Jadi kita pakai trace, terus kita pencet di sininya. Nah kita bisa ngikutin aja pakai mouse. Kalau udah di ujung, klik lagi sekali, terus kita bisa balik pakai yang segmen buat selesainya. Nah terus lakuin hal yang sama ke semua struktur. Nah kalau udah gini balikin aja transparansi litologinya ke yang ini, litologi properties, terus ke display nyalain lagi. Nah setelah itu kita ganti aja struktur. Ini simbolnya kan garis hitam doang kalau buat kelurusan. Kita kasih 2 ketebalannya. Nah, terus udah gini sama kayak tadi kita buat jenis strukturnya, buat simbologi nama-nama strukturnya. Nah kita ke open table lagi, ke add field, terus ininya teks juga, ininya jenis struktur atau bebas lah, ininya 30 aja bebas.
Ya, yes. Nah, setelah kita buat field baru, kita maju ke editor lagi, ke struktur, edit fitur, start editing. Nah, kita masukin nama-nama strukturnya kan. Nah, ini kan garis-garis lurus doang. Kita sesuaikan sama legenda yang ada di gambar geologi. Legendanya apa namanya ini? Nah, kelurusan doang kan, alignment. Jadi kita tulis di sini juga kelurusan next. Nah, ini ada segitiga ke atas gini, ini struktur apa namanya, kita cari di gambar geologi juga sama di legendanya. Nah, kayak gini, ini kan namanya sesar naik ya. Kita ke attribute table, nah ini kasih nama sesar naik. Nah, lakuin hal yang sama ke semua struktur. Kelurusan sesar naik. Sesar naik. Nah, setelah terisi semua jenis strukturnya, stop editing, terus save editannya. Nah, setelah itu kita kasih bedain simbolnya sesuai simbol yang ada di gambar geologi. Kita ke struktur, klik kanan, ke properties, kita ke simbologi, terus ke kategoris, value fieldnya ganti jenis struktur, add all values. Nah, kelurusannya kan kayak tadi yang di gambar geologi cuma garis hitam aja tapi tebal, kita kasih 2. Nah, kalau sesar naik kan ada ininya, ada segitiga-segitiganya. Nah, ini style reference-nya jangan lupa ya, si geologi 24K-nya harus dalam keadaan checklist. Oke. Kita cari simbol yang sama kayak yang di peta. Nah, ini threshold, terus generation. Nah, kita kan kurang gede nih ininya yang segitiganya. Kita ke edit simbol, ke pilih yang ini yang segitiganya, terus ke simbol. Nah, ini gedein aja berapa, 20 kayak bebas. Oh ya, ini kalau mau edit lainnya. Nah, setelah disesuaikan, oke aja. Oke. Nah, ini kan udah munculin lagi aja. Nah, setelah ini kita masuk ke proses layouting. Nah, udah gini kan udah jadi nih 25.000 skalanya. Nah, terus kita udah deh biasa bikin legenda color itulah segala macam. Bisa meren nyenuk itu mah. Yuk, mikum.